Ya, Muhammad Ridho Fikri Maulana. Halo, selamat malam Om. Tadi saya naikkan, Bang Edis. abang diam. Enggak, tadi sinyalnya jelek Bang. Maaf. Alasan aja. Bang, Saya gini Bang. sebentar dulu, Bang. Saya ini Oh, iya. sudah kurang lebih setahun lebih lah menjawab orang-orang Islam. Sudah saya jawab, sudah saya counter. Dan saya sudah pastikan semua statement-statement saya itu berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis. Dan tidak ada satupun Oke. orang Islam yang bantah. Saya mau konfirmasi dulu, Anda sebagai orang Islam ngakuin itu nggak? Saya jujur aja Bang, saya baru mengikuti channel Abang ini mungkin semingguan lah, kurang lebih semingguan. Saya tertarik dengan apa yang Abang sampaikan, terutama ketika berdiskusi ya. Ini dalam tanda kutip berdiskusi, bukan berdebat kusir ya Bang. Diskusi dengan teman-teman Islam, juga teman-teman mungkin Katolik juga, saya juga mendengarkan. Namun satu hal yang ingin saya diskusikan bersama Bang Edis hari ini, malam ini, bukan ingin berdebat, cuman ingin apa ya, ingin tahu yang jelas itu seperti apa yang tadi didebatkan bersama Oke. yang naik sebelum Baik. saya tadi Baik, tentang kita ulang. pernikahan yang bersama budak atau mungkin dengan harta atau bagaimana yang Oke. sampai mencontohkan Ustadz Abdul Somad. Ada Al-Quran di situ? Seperti apa Bang? Kronologi. Ada Al-Quran di ada, situ? ya. Oke. Boleh Ya, di tidak? HP dia. Boleh tidak Anda bukakan di situ Quran Anda, surat An-Nisa ayat 24. Ayat 24 ya. An-Nisa 24. Oke, terus Coba silakan dibaca. artinya Bang? Iya. dong. Atau ya, bismillahirrahmanirrahim. Dan diharamkan atas kamu menikahi perempuan yang telah bersuami, kecuali hamba sahaya yang kamu miliki atau budak yang kamu miliki. Stop. Demikianlah. Oke. Tenang dulu. Stop dulu di situ. Yang Oke, diharamkan, saya tenang. yang diharamkan itu menikahi perempuan yang sudah ada suaminya. Ya, Tapi kalau perempuan itu ada suaminya tapi dia budaknya, bagaimana? Contoh. pada zaman dahulu Bang. Ya. Ada perempuan yang diambil sebagai jarahan atau rampasan perang. Mm-mm. Perempuan itu sudah ada suaminya. Begini Bang. Kalau dari pengertian yang saya pelajari mungkin ya, karena ilmu pengetahuan saya juga pendek, mungkin tidak seperti Bang Edis. Berlindung di Kalau yang sini saya langsung pahami berlindung. itu, Langsung berlindung. enggak, Saya gini. tidak Bukan. mengetahui karena ilmu saya Bentar, tidak ada. Terus Bang. ngapain dia kesini Bang? Nanti Loh, alasan bentar. lagi. Gimana? enggak alasan, saya enggak alasan. Silakan. Bentar, dengerin dulu. Oke. Yang saya pahami seperti ini, Bang. Untuk budak-budak yang dimaksud di ayat 24 ini, pada zaman dahulu yang namanya budak itu orang yang netral, sudah nggak bersuami, juga nggak beristri. Untuk yang Coba laki-laki, dibaca lagi, baca. Coba baca Iya. lagi, baca lagi. saya baca ya. Dan Diharamkan bagi diharamkan kamu atas menikahi perempuan yang telah memiliki suami atau Kecuali- telah bersuami. kecuali? Itu poin satu Bang, itu poin satu, dengerin, itu poin satu. Poin dua, kecuali hamba sahaya yang kamu miliki. Berarti kan itu ada 2 poin, bukan dilanjutkan dari oleh. perempuan Kalau yang hamba memiliki suami sahayanya atau sudah punya budak. suami. Kan aku wis ngomong, budak itu zaman dahulu itu netral, nggak punya suami. Terus kenapa dan nggak dikatakan punya kecuali? Ya udah, nggak apa-apa. Pokoknya mereka harus menolak kebenaran. Nggak apa-apa. Terus lanjut. istri. Bukan menolak kebenaran, Nggak Bang. apa-apa, Bang. Ini kan Ini, Bang. diskusi ceritanya. Yang modal utama dalam diskusi itu adalah jujur, Bang. Untuk apa sih kita bohongin diri sendiri? Oke, Ya, terus. Nggak apa-apa. bohongin diri Terus, sendiri terus itu baca siapa? terus. Terus baca terus. Lanjut. Baca terus. Oke.
kecuali hamba sahaya yang kamu miliki. Terus? Pada zaman dahulu kalau perang, kalau punya budak atau hamba sahaya itu diharamkan untuk dinikahi. Selanjutnya itu ketetapan Allah atas kamu. Dihalalkan bagi kamu selain Saya balik yang aja lah kamera saya. Sebentar, saya balik dulu kamera saya. Memang. katanya suruh lanjut tadi baca. Oke, sama-sama kita saya baca lanjut dari sini, dulu. Bang. Kita baca sama-sama dari sini. Oke, biar kita sama-sama baca. Oke. Dan diharamkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami. Berarti wanita yang bersuami diharamkan nggak untuk dikawini? Ya. Nah, kecuali budak-budak yang kamu miliki, Allah telah menetapkan hukum itu. Berarti budak-budak yang dimiliki boleh dikawini nggak? Boleh. Boleh, walaupun dia punya suami. Ya Allah. Nah, Walaupun punya suami gimana sih, Bang? Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya tahu kau nipu dirimu sendiri, nggak apa-apa. Saya tahu kau lagi nipu dirimu sendiri. Oke, lanjut. Dan dihalalkan bagi kamu. Selain yang demikian bagi itu. kamu selain yang demikian. Yang demikian itu di yang atas apa? tadi kan ya. Demikian itu yang di atas. Mengawini budak-budak yang punya suami, betul? Ya. Iya. Perempuan Kamu yang dihalalkan punya mengawini suami. budak-budak walaupun dia udah ada suaminya, itu loh maksudnya. Oke, lanjut. Selain Pak D, selain yang demikian, Selain bukan apa? yang demikian, tapi selain. Ya selain yang di atas tadi, selain yang perempuan memiliki suami. Betul, selain yang di atas. Yang di atas itu apa? Perempuan yang telah bersuami, Pak D. Iya, tapi statusnya budak, betul? Ada dua jenis kan tadi itu, perempuan yang bersuami, yang kedua budak-budak yang dengerin ya, gini. Biar kita bisa bahasa Indonesia yang baik, yang benar. Artinya begini loh. Orang Islam nggak boleh mengawini wanita yang sudah ada suaminya, kecuali wanita tersebut budak rampasan perang. Jadi misalnya kalau Anda berangkat perang, Anda kalahkan satu kota, Anda dapatkan perempuan itu udah ada suaminya dia. Itu boleh Anda kawini karena dia statusnya sudah tawanan perang alias budak. Astaga, nangkep yang begini saja tidak bisa. Astaga. Lanjut, saya lanjutkan. Dan dihalalkan bagi kamu. Selain yang demikian itu, yang di atas tadi nih, mengawini budak-budak yang sudah ada punya suaminya. Nah, selain yang di atas tadi, dihalalkan bagi kamu mencari istri-istri dengan harta yang kamu miliki. Jadi kalau Anda punya harta, Anda boleh nggak cari istri-istri? Nah, kalau ayat Al-Quran itu Bang, bahasa Arab itu tidak bisa langsung diartikan secara tekstual. Karena kalau diartikan secara tekstual, bukan mulai. Ayolah, kita juga jangan langsung ditelan mentah-mentah apa yang disampaikan atau apa yang diterjemahkan. Karena terjemahan yang itu benar tidak bisa gimana? langsung. Terjemahan yang benar gimana sekarang? Kalau terjemahannya benar seperti ini, memang terjemahan yang belum ditafsiri seperti ini. Ini saya Kalau tidak tafsir nafsir. Ini kita tidak nafsir, Iya, Bang. Dengerin ya. Betul. Dihalalkan bagi kamu. Dengerin Selain dulu, Pak. yang demikian itu, mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini, bukan untuk berzina. Jadi kamu boleh punya duit nyari istri, bukan nyari perjinahan. Nyari selingkuhan nggak boleh, tapi nyari istri boleh. Astaga, Ya, susahnya dengerin, Pak. nangkepnya. Astaga. Saya malah nggak susah nangkepnya, Bang. Saya malah nggak susah. Oke, nangkepnya. berarti Maksudnya kalau seperti Anda itu, Bang. punya, sebentar, kalau Anda punya uang, kalau Anda punya duit, terus Anda pergi dari rumah, istri Anda tinggal. Di sana, di luaran sana, Anda lihat perempuan single, gadis. Boleh tidak Anda kawini? Kalau diartikan secara tekstual ayat Al-Quran tadi, itu berarti membolehkan. Karena Ya, kita boleh. tidak boleh mengartikan secara tekstual, itu nggak boleh. Astaga, Begini maksudnya. orang Islam sudah Maksudnya melawan begini, isi Bang. Qurannya sendiri. Loh, denger.
Bang, saya perhatikan kalau diskusi sama Bang Edis itu orang belum selesai ngomong mesti dipotong-potong seakan coba orang Anda itu ngomong nggak dulu lah. beri di Ya udah, kesempatan Anda untuk ngomong dulu, Iya. silakan. Silakan Anda ngomong dulu lah. Oke, Silakan. Kan saya tadi bilang, kan Bang Edis tanya, berarti kalau punya uang istrinya ditinggal boleh nggak nikah dengan hartanya? Terus saya jawab, kalau diartikan mentah-mentah bulat-bulat secara tekstual, itu berarti membolehkan. Tapi Bang, Al-Quran itu tidak diartikan secara tekstual atau ditelan mentah-mentah bulat-bulat seperti itu. Tapi ada tafsirnya, makanya sejak dulu itu yang dipakai panduan atau dipakai pegangan oleh orang Islam itu Al-Quran, hadis, ijma, qiyas Bang. Tidak hanya Al-Quran ditelan mentah. Kalau ada orang ngomong, saya kembali ke Al-Quran, tidak ada hadis, tidak ada ijma, tidak ada qiyas, maka menurut saya itu salah. Nah, dari Al-Quran, jika kita tidak bisa memahami, maka dialihkanlah ke hadis. Jika tidak bisa dipahami lagi, maka di ijma dan di qiyas. Di 4 sumber yang kita pelajari itu. Dari ayat ini, yang bisa saya pahami dengan ijma dan qiyas, dengan hartamu bukan berarti membeli perempuan, Bang. Yang dimaksud menggunakan harta secara halal, atau dengan hartamu itu adalah menggunakan dengan cara yang halal. Artinya membayar mahal. Kalau mahar, maksud saya, mahar. Kalau budak, itu berarti harus ditebus dulu kepada pemiliknya. Kalau bukan budak, berarti ya harus dinafkahi sesuai dengan cara yang halal secara islami. Dinikahi dulu, secara sah, seperti yang dilakukan orang-orang pada umumnya. Bukan berarti seperti yang zaman sekarang, ada di hotel, tiba-tiba disewa dengan mahar sekian, habis itu kita tinggal pergi. Bukan seperti itu kalau menurut pemahaman saya. Jadi saya ulang lagi, kalau Al-Quran ditelan mentah-mentah hanya secara tekstual saja, memang mungkin sedikit agak bingung kita mengartikan. Tapi karena kita punya 4 sumber, Al-Quran tidak paham disinkronkan dengan hadis, disinkronkan dengan ijma, disinkronkan dengan qiyas, maka yang kita dapatkan bukan terjemahan secara tekstual seperti yang sampean sampaikan. Mohon maaf, bukan saya menggurui, bukan saya sok pintar, tapi yang saya pahami seperti itu, Bang Edis. Lanjut. Artinya dari ayat tersebut, Nah, belum selesai lagi kan? artinya Dia udah dari ngomong, tersebut. kita dengar. Oke. Kita ngomong. Oke. Kenapa sih? Kenapa begitu takutnya menerima kebenaran? Enggak takut. Oke, Kebenaran sekarang kan saya tanya sama Anda. Orang Ya. Islam boleh tidak nikah lagi? Seorang suami Islam punya istri di rumah, dia boleh nikah lagi nggak? Boleh asalkan dengan izin istrinya. Dengan izin. Loh, Astaga. Oke, mana dalilnya? Mana dalilnya? Boleh menikah lagi kalau minta izin istri pertama. Mana dalilnya? bukan. Tunjukkan dalilnya. Nah, kalau sampean tanya dalil mana, dalil dari yang saya sampaikan atas izin istrinya, itu bukan dalil, Bang. Kalau Iya, dalil yang berarti boleh Anda menikah, ngarang ya. kalau begitu namanya. Bukan, tunggu dulu, begini. Gini loh, Kalau, kita ini bukan dalil. bukan bicara perasaanmu, perasaan Oke, perempuan. paham. Kita nggak Kita ngomong itu. bicara sesuai Kita data, ngomong kan? agama Islam. Oke, kita bicara sesuai data ya. Jangan Kita nunduk-nunduk, bicara Bang. sesuai Jangan data. nunduk-nunduk ke bawah, naik ke atas. Oke. Saya Bukan tanya nunduk, sama ini Anda. pegang HP soalnya. Saya tanya sama Anda. Boleh tidak seorang suami muslim menikah lagi dengan perempuan lain? Secara syariat Islam, Bang, seorang laki-laki muslim itu diperbolehkan menikah masna wasulasa waruba. Oke, boleh. Satu, Stop. boleh dua, boleh Stop. tiga, boleh Boleh. empat. Oke, Boleh. lanjut. Nah, terima kasih atas pengakuan Anda, boleh. Nah, berarti menurut Anissa 24 tadi, dibolehkan laki-laki muslim mencari istri-istri dengan harta yang dia miliki, bukan untuk berzina, tetapi untuk dinikahi. Contoh. Anda punya istri di rumah, sudah? Lalu Anda pergi ke Puncak Bogor. Nah, di Puncak Bogor Anda lihat perempuan cantik. Kalau Anda zina dengan dia, itu tidak boleh. Tapi kalau Anda nikahi dia, itu boleh. Paham? Saya ini lagi ngajarin kalian Islam yang benar, kalian malah nolak sih. Yang nolak siapa, Bang? Yang nolak Oke, siapa? Saya ngomong baik, nolak berarti kita, boleh. Nah, sekarang pertanyaannya,
Pertanyaannya sekarang, kembali ke tema awal tadi. Boleh nggak berdusta Oke. dalam agama Islam? Dengarkan. Kalau istri nelpon, teng neng 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 tet tet teret tet tet. Papa, Terus? Ridho Fikri Maulana, iya sayang. Papa sudah 1 bulan di Puncak Bogor berdakwah syiar agama Islam. Iya sayang. Papa nikah lagi atau tidak di sana? Kira-kira kalau Anda jawab jujur, ya kalau Anda jujur, Anda bilang nikah lagi, itu bisa-bisa nanti Anda dengar kabar dari tetangga. Suami dan istri dan anak Anda minum baygon. Dengar? Ketika karena Anda takut itu terjadi, Anda tidak mau itu terjadi, suami istri Anda nanti depresi di rumah, tidak mau lagi gosok baju, tidak mau lagi ngurus anak, maka Anda boleh berdusta demi ridho. Untuk supaya apa? Supaya membawa kebaikan. Maka Anda harus bilang, sayang, aku setia padamu, aku tidak menikah lagi di sini. Itu yang kita bahas tuh tadi itu. Nah, berarti setujukah Anda bahwasanya suami boleh bohong kepada istrinya demi keutuhan rumah tangga? Kalau dari hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, boleh berbohong dari 3 hal. Salah satunya antara suami dan istri. Saya sepakat. Tapi kalau dengan penjelasan Bang Edis, saya kurang sepakat, Bang. Artinya apa? Ayo udah kasih Berbohong- contoh dulu. Kalau begitu, Oke. Anda ini pokoknya kebohongan Iya, iya. akan ditutup dengan Kan. kebohongan. Saya Astaga. mesti saya mesti putarin heran saja ya. dah. Saya putarin aja di video Gini, Ustadz gini. lah. Bentar. Dengerin dulu. Baik. Bentar. Oke. Nah, makanya Bang, jangan dipotong kalau saya Ya bicara, ini Bang. saya mau Heran anu saya. nih, silakan. Silakan. Jadi gini Bang, kenapa diperbolehkan berbohong dengan 3 hal tadi, salah satunya antara suami dan istri. Maksudnya bukan berbohong saat suami keluar kemudian menikah dengan orang lain, sang istri nelpon, itu bukan contoh yang benar sesuai hati. Loh kok malah muter Oke, suara baik. sampai Bang. Biar Anda saya putarkan. Kalau saya ngomong Anda tidak percaya. Dengarkan ini ya, dengarkan saya ini. Disangkain saya boleh berbohong. Bentar. Perhatikan. Itu kan ceramahnya orang, Bang. Itu kan ceramah orang. Aduh, Saya nggak ingin ini dengar Ustadz ceramahnya yang orang. ngomong. Iya. Kalau saya yang Walaupun ngomong, Ustadz yang kalau saya ngomong kamu tidak percaya, betul? Saya percaya asalkan benar. Oke. Saya percaya asalkan benar siapapun yang ngomong. Oke. Kalau dalam keadaan begitu, kamu nikah lagi, jujur sama istri pertama, nanti dia depresi. Nanti dia minta cerai seperti istrinya Aagim yang pertama. Betul tidak? Istrinya Aagim Wait. yang pertama, teh siapa namanya? Teh Wait, siapa? tunggu Coba dulu. ulang. Sebentar. Teh siapa namanya? Istri Aagim yang pertama. Tolong sebutin siapa namanya? Sosro. Bukan. Yang udah turun mesin 4 kali siapa? Bucuk. Teh Nini. Allah. Teh Nini Aagim teh mau jujur, tetapi nanti Teh Nini langsung depresi, minta cerai. Nah, Wes, Bang. makanya mungkin Bang, udah jangan. sabar dulu, belum selesai. Sampai contoh. Aduh, sampai ini contohnya belum kok- selesai kok ngomong. Itu contohnya, Bang. Saya belum selesai ngomong, dengerin dulu. Ya. Nah, waktu itu Aagim mungkin lupa hadis ini bahwa boleh berdusta di dalam 3 perkara. Tidaklah berdusta kecuali 3 hal. Suami kepada istri, istri kepada suami demi keutuhan rumah tangga. Nah, makanya Aagim seharusnya dulu bilang sama Teh Nini belum nikah lagi. Boleh. Saya tunjukin ceramah ustadznya. Sabar. Dengar dulu. Dengar. Hanya boleh dalam 3 hal. 1, ketika perang. 2, kita mengancam jiwanya orang. Dan yang ketiga, berbohong sama istri kalau kawin lagi. Loh iya, gak selesai loh. Orang kawin mana mas? Enggak, padahal lo bojone ya.
Probolinggo siji, mari ngono endi Bulusan siji, di siji punya simpenan. Istrinya dibohongi, Beb, enggak apa-apa. Boleh. Itu ajaran Muhammad, boleh. Kok kau bilang kudus? Saya nggak bohong. Itu didukung Kok itu oleh aja- ustadz-ustadz yang mau jujur dan mau waras. Bang Nikmat Edis, mana lagi yang gantian kau ngomong ya. dustakan dalam agama gantian Islam? ngomong. Subhanallah. Dengar Pak Edis, lagi, gantian lagi, ngomong, gantian ngomong. sebentar lagi. Nih, dengar. Bukan cuma satu. Dengar bahwa dusta yang dibolehkan Rasulullah SAW ada dua, yaitu mengatakan Yang diputer istrinya langsung cantik padahal ceramah ya. Wah, Enggak semuanya mengatakan istrinya cantik padahal jelek. Nah, istri engkau cantik padahal jelek kamu padahal. Nah, boleh. Ini ajaran agama Islam. Silakan. Bang Edis, gantian ngomong ya. Silakan. Gantian ngomong ya. Saya kan sabar orangnya, nggak seperti yang naik-naik seperti sebelumnya itu. Gini bang, kalau sampean langsung menjudge yang ceramah itu dianggap benar dan diterima oleh semua orang Islam, ya sampean salah bang. Ya sudah. Orang Islam itu punya pilihan. Boleh Bang. menurut hadis boleh Oke. nggak suami bohong sama istrinya? Oke, menurut hadis Jangan saya jelaskan dulu, jangan dipotong. Sebentar, jawab dulu. Boleh tidak seorang suami berdusta kepada istrinya? Berbohong kepada suami atau kepada istri untuk hal tertentu bang, bukan Untuk semua hal apa? Untuk hal apa? Contoh, misalkan ketika Nggak ada contohnya. Jangan kau buat-buat contoh sendiri. Hadisnya berbunyi bagaimana? Seorang suami boleh berdusta Nah, kepada gini, istrinya. Bang. Demi apa? Makanya Demi sampean itu kan- keutuhan rumah tangga. Iya betul. Nah, Makanya sampai supaya rumah tangga tetap utuh, kalau suami punya istri lain, harusnya bohong seperti Ahmad Dhani, harusnya dia bohong. Kesalahan itu Ahmad penjelasan sebentar. yang salah. Kesalahan Ahmad itu Dhani persepsi adalah yang salah. Itu sebentar. kalau perspektifnya sampean itu memang salah perspektifnya sampean. Bang. dengar saya. Kan giliran saya ngomongnya. Baik, kau ngomong terus di bawah dulu. Ngomong terus, dengar. Ini untuk rekam dan bagikan ini supaya didengar Ahmad Dhani. Ya. Jadi teman-teman, sebenarnya sebentar. Nanti Anda rekam ya, sebentar. Sabar. Gini, ini untuk Ahmad Dhani. Coba direkam dulu, rekam. Jadi begini, saya tahu Ahmad Dhani itu seorang Muslim tulen, ya. Dia sangat fanatik agama Islamnya. Saya tahu itu, ya. Kalau kamu ngomong ke agama Islam sama Ahmad Dhani, pasti kamu dijabanin. Nah, Ahmad Dhani ini tahu betul bahwa di dalam agama Islam itu boleh punya istri lebih daripada satu. Nah, Ahmad Dhani ingin seperti itu, ingin seperti Rasulullah. Nah, cuman Ahmad Dhani salahnya dia jujur sama Maya Estianti. Jujur. Harusnya jangan jujur. Supaya apa? Supaya tidak kehilangan Maya Estianti, dapat Mulan Jamila. Gimana sih? Kesalahannya dia jujur padahal hadis sudah membolehkan. Boleh berdusta. Dusta boleh dalam 3 perkara. Salah satunya adalah kalau kawin lagi. Nih, saya kasih contoh. Dengerin. Bohong itu hanya boleh dalam 3 hal. 1, ketika perang. 2, kita mengancam jiwanya orang. Dan yang ketiga, berbohong sama istri kalau kawin lagi. Loh iya, gak selesai loh. Kan kawin mana mas? Enggak, padahal loro bojone ya. Probolinggo siji, mari ngono endi Bulusan siji, di siji punya simpenan. Istrinya dibohongi, Beb, enggak apa-apa. Karena kalau jujur nanti pertumpahan darah ya. Ya betul. Boleh. Kurang nikmat bagaimana lagi ini? Nikmat mana lagi yang kau dusta? Saya kalau ngomong tuh ada datanya, dalilnya itu jelas gitu loh. Kalau jujur, nanti istri pertama pasti ngambek. Makanya Maya ngambek langsung minta cerai.